Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah alur cerita film berjudul Greenland yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang bertahan hidup dari ancaman bencana alam berupa benturan dari pecahan-pecahan komet yang menghantam bumi. Apakah mereka semua akan selamat? Penasaran? Yuk, simak hingga selesai ya guys. So, please stay tune. Di suatu hari yang cerah, Gerard Butler yang berperan sebagai John Garrity melakukan tugasnya sebagai arsitek di sebuah gedung yang sedang dibangun di Atlanta, Georgia. Salah satu staf John menghampirinya dan berkata, "Hai bos, kenapa kau masih di sini? Kukira kau akan pulang cepat." "Ya, aku ingin. Tetapi kenapa belum ada pengecoran beton?" tanya John. Setelah berdiskusi dengan stafnya itu, John pun setuju untuk menyerahkan sisa pekerjaannya itu kepada stafnya dan segera pulang untuk menemui istri dan putranya yang telah menunggunya di rumah. Karena kepulangan John kepada istri dan anaknya ini merupakan momen yang sangat berarti baginya. Setelah sekian waktu terpisah karena sebuah perselisihan dengan istrinya, yang akan mereka rayakan dengan sebuah pesta dengan mengundang para tetangganya dengan hidangan spesial, nasi kuning dan telur asin. Setibanya di rumah, John langsung memasuki rumahnya dengan menggunakan kunci yang dimilikinya, dan ia menemui istrinya Allison yang diperankan oleh Morena Baccarin. Dia sedang fokus melakukan treadmill dan John menyapanya. "Kau mengejutkanku," kata Allison. "Maafkan aku," balas John. "Jam berapa ini? Kupikir kau akan datang jam 7, tanya Allison. John pun menjawab, "Aku pulang lebih cepat. Aku bisa menunggumu di bawah." "Tidak apa, aku sudah selesai," balas Allison. "Pestanya jadi dilaksanakan besok?" tanya John kembali. Dengan nada sedikit tinggi Allison menjawabnya, "Apakah kau bercanda? Nathan telah mengundang hampir setengah blok tetangga kita." Tak lama Nathan pun kembali pulang dan langsung menemui ayah kesayangannya ini, dan mereka pun saling berpelukan melepas rindu. Nathan adalah anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki oleh John dan Allison. Sayangnya di usia yang masih kecil ini, Nathan mengidap penyakit diabetes yang mengharuskannya mengkonsumsi obat berupa injeksi setiap hari secara rutin. Di dalam obrolan antara ayah dan anak ini, mereka pun menyinggung mengenai sebuah komet yang bernama Komet Clark yang akan memasuki orbit bumi dan mendarat di Samudra Atlantik. Fenomenal yang jarang terjadi ini akan menjadi tontonan yang menarik yang dinantikan oleh warga bumi, termasuk John dan keluarganya yang akan membuat nobar di pestanya esok hari nanti. Di keesokan paginya, John telah bangun lebih awal dan ia ingin memastikan bahwa segala sesuatunya akan dipersiapkannya dengan baik untuk kemeriahan acara pestanya itu. Tiba-tiba sang istri Allison memintanya untuk berbelanja dan memintanya untuk memberikan bir dan anggur, di mana mereka tidak memilikinya saat ini. Akhirnya John pun pergi mengajak Nathan. Setibanya di parkiran pusat perbelanjaan, John melihat begitu banyaknya pesawat tempur angkatan udara yang berpatroli kian kemari. Di samping ia pun melihat bahwa Komet Clark telah mendekati bumi. "Mau kemanakah pesawat-pesawat itu?" tanya Nathan kepada John. "Aku tidak tahu," jawab John dengan menyimpan sedikit curiga dalam benaknya. John pun segera memasuki pusat perbelanjaan ini bersama Nathan. Tiba-tiba telepon genggam yang berbunyi sangat keras. Begitu terkejutnya John Garrity ini bahwa ia tengah dihubungi oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang memberitahukan bahwa dirinya beserta anak dan istrinya telah terpilih dan harus mempersiapkan diri untuk melakukan relokasi ke tempat perlindungan darurat yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Sadar bahwa hanya dirinya saja yang mendapat telepon dari pemerintah di supermarket itu, dengan segera John meninggalkan supermarket itu dan menuju ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia menemukan teman-temannya telah berkumpul untuk menyaksikan detik-detik jatuhnya Komet Clark ke Samudra Atlantik melalui pesawat televisi yang dimilikinya.
"Hai John, senang bertemu denganmu," sapa salah satu sahabatnya. "Aku juga, Kenny," balas John. Tanpa basa-basi, John pun segera menemui istrinya yang berada di dapur. Dengan rasa cemas, ia pun memberitahukan istrinya perihal telepon yang ia terima dari pemerintah. Kemudian mereka berdua pun bergabung dengan teman-temannya untuk menyaksikan siaran langsung melalui pesawat televisi. Tak lama hantaman komet itu pun terjadi, yang membuat tubuh John jatuh terpental karena terkena gelombang kejut dari benturan itu. Ketika John berada di luar rumah untuk memeriksa keadaan di sekitar rumahnya, kaca-kaca jendela pun pecah membuat panik semua orang. Dari pesawat televisi, mereka mengetahui bahwa pecahan komet tersebut telah menghantam pusat Florida, bukan di Samudra Atlantik seperti yang diperkirakan selama ini. Dan benturan ini mengakibatkan gelombang kejut sejauh 1.500 mil dan meratakan kota Florida hingga Orlando. Rasa cemas dan khawatir di antara mereka pun semakin kuat. Setelah mengetahui bahwa John mendapatkan perintah dari pemerintah untuk evakuasi, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkannya. "Nama ayah ada di televisi," seru Nathan. Nampaknya profesi John sebagai arsitek inilah yang membuatnya terpilih untuk tetap hidup bersama keluarganya. Waduh, mantap rek. Lawang profesi saya cuma tukang sate. Sate. Kembali ke cerita ya guys. Setelah teman-temannya kembali ke rumahnya masing-masing, John beserta Allison mempersiapkan segala sesuatunya karena mereka harus segera menuju ke tempat evakuasi. Sementara itu Nathan berada di teras rumah. Ia terdiam terpaku menyaksikan langit yang telah berubah menjadi lautan api. "Ayo nak, kita pergi," perintah John kepada Nathan. Dengan menggunakan mobil, mereka pun bertolak meninggalkan rumah. Salah satu tetangganya menghentikan mobil yang sedang dilajunya dan berkata kepada John, "Kami semua tidak melakukan panggilan John. Penerbangan non-militer pun dilarang. Kami harus berbuat apa? Aku tidak tahu. Lokasi evakuasi pun aku tidak tahu tepatnya di mana," jawab John kepada temannya itu. "Omong kosong," kata temannya itu dengan emosi. "Maafkan aku John, tolong beritahu aku jika kau mendapatkan informasi," tambah temannya dengan penuh harap. Tak hanya sampai di situ, istri Kenny, salah satu sahabat John yang lainnya, mencoba memaksa John untuk mengikut sertakan anaknya. Dengan rasa putus asa, ia berkata, "John, kumohon, bawalah Ellie anakku." "Maafkan aku Dad, aku tak bisa membawa anakmu," jawab John sambil menancapkan gasnya kembali. Air mata Allison pun tumpah tak tertahankan. "Kenapa kau tidak membawanya?" tanya Allison. John pun menjawab dengan tegas, "Kita hanya akan meninggalkannya saja di pangkalan udara karena dia tidak terpilih." Seleksi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah ketat. Tentunya John sangat mengerti hal ini. Kemudian John terus menajukan mobilnya menuju pangkalan udara tanpa mengetahui kemana mereka akan membawa dirinya beserta orang-orang terpilih itu. Dari dalam mobil mereka pun menyaksikan kerusuhan terjadi di mana-mana, hingga tibalah mereka di suatu ruas jalan yang tidak bisa dilaluinya karena terjadi kemacetan total. Dengan sigap John pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya dengan menggunakan sisi bahu jalan. "Hati-hati," pinta sang istri. Walaupun dengan sedikit menyerempetkan mobilnya ke dinding beton bahu jalan, John berhasil memutarkan haluan dari mobilnya itu ke sisi ruas jalan lain yang sepi. Dengan seyakin-yakinnya John pun memacu kembali mobilnya itu. John dan Allison pun mendengarkan berita di radio dengan seksama yang memberitakan bahwa pecahan komet akan datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak, hanya dalam waktu 48 jam dan berpotensi menghancurkan seluruh kota. Karena kedinginan, Nathan pun mengambil selimut dari dalam tasnya dan juga telah menjatuhkan obat diabetesnya itu dari dalam tasnya tanpa ia sadari. Akhirnya mereka pun tiba di pangkalan udara dengan menjumpai begitu banyaknya orang-orang berkerumun di pintu gerbang yang dijaga ketat oleh militer, di mana hanya orang-orang yang terpilih seperti John yang boleh memasukinya. Dengan tetap menggandeng istri dan anaknya, John terus berusaha menembus kerumunan orang-orang yang berdesakan itu dan berteriak kepada salah satu petugas penjaga gerbang. "Kami terpilih," kata John. Akhirnya mereka pun diizinkan masuk setelah menunjukkan kartu identitas dan barcode yang dimilikinya. Kemudian mereka bertiga pun dipasangkan gelang, di mana gelang tersebut harus tetap digunakan dan tidak boleh dihilangkan. Begitu banyak yang telah dipersiapkan untuk menampung seluruh orang-orang terpilih ini, di mana mereka semua akan diterbangkan dan dikumpulkan di satu tempat yang bernama Greenland.
yang bersifat rahasia tingkat tinggi. Selain gelang tangan yang tidak boleh dilepaskan, tiap-tiap keluarga hanya diizinkan membawa barang-barang keperluannya hanya dalam satu tas koper saja. Tentu saja John dan Allison memilih barang-barang yang terpenting saja untuk dibawa. Selimut, baju-baju dimasukkan dalam satu tas koper. Tetapi ada satu barang yang masih belum ditemukan oleh Allison, yaitu obat injeksi diabetes milik Nathan yang telah dijatuhkan oleh Nathan dalam mobil ketika dalam perjalanan mereka sebelumnya. Karena tanpa obat itu, Nathan akan mengalami drop yang sangat dalam kesehatannya. John pun memutuskan untuk kembali ke mobilnya dan mencari obat Nathan itu. Kita bertemu kembali di pesawat. Kabari aku saja di pesawat mana kau nanti, pesan John pada Allison. Khawatir akan berbeda pesawat dengan suaminya itu, Allison pun menghampiri salah satu petugas yang baru saja pernah diajak bicara oleh suaminya itu dan berkata, "Permisi, ku tahu kau baru saja berbicara dengan suamiku. Dia sedang mengambil obat anakku di mobil. Bisakah kau memastikan bahwa dia akan naik pesawat yang sama denganku?" "Obat apa?" tanya petugas itu kepada Allison. "Hanya obat suntik. Anakku mengidap penyakit diabetes," jawab Allison. Bukannya mengabulkan permintaan Allison, para petugas itu justru mengiring Allison menemui komandannya di dalam ruangannya. Dengan penuh pertanyaan dalam benaknya, Allison diberitahu oleh sang komandan bahwa pengidap penyakit kronis tidak diizinkan untuk naik pesawat. "Maafkan aku, Bu, harusnya kau diberitahu bahwa pengidap penyakit kronis tidak diizinkan naik pesawat. Ini hanya diabetes," seru Allison. "Seharusnya ia ditandai di saat di-scanning," balas sang komandan. "Kalau tak kuberitahu, penjaga pasti tak tahu," tambah Allison dengan sedikit kesal. "Ini bukan aturanku," jawab sang komandan dengan mencoba mempertegas. "Kalau begitu acuhkan peraturan itu," pinta Allison dengan memelas. "Bagaimana kalau ini keluargamu?" tanya Allison kepada sang komandan. Dengan terdiam sejenak, komandan pun menjawabnya, "Keluargaku tak terpilih. Begitu juga dengan 99% tentara lainnya. Kami semua adalah sukarelawan." Dengan nada menyesal, Allison menjawab, "Maafkan aku, tapi suamiku, ayah anak ini, sedang berada di dalam pesawat saat ini. Apa yang harus kulakukan?" Kemudian komandan memerintahkan para bawahnya untuk mencari John Garrity. Tapi sayangnya mereka tidak berhasil menemukan John Garrity karena John berada di tengah-tengah ribuan orang. Sementara itu, setelah menemukan obat milik Nathan, John kembali masuk ke dalam pangkalan. Sambil berteriak, John mencari Allison. "Allison, Nathan!" Sementara seluruh pesawat yang ada hampir terpenuhi oleh semua orang yang terpilih itu, karena mereka semua akan segera diberangkatkan, hingga memaksa John untuk memutuskan menaiki salah satu pesawat itu. Alhasil, John pun tidak menemukan Allison dan Nathan di dalamnya. Di antara orang-orang yang berada di dalam pesawat itu bertanya kepada John, "Hai, bagaimana kau bisa naik dengan obat itu?" "Obat anakku, diabetes," jawab John. "Keponakanku juga sakit. Mereka ditinggal, tidak diizinkan naik pesawat," kata orang itu. "Apakah kau punya orang dalam?" tanya pemuda itu kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, John pun beranjak dan segera meninggalkan pemuda itu. John sangat yakin sekali Allison dan Nathan tidak berada di dalam pesawat saat ini. John pun segera keluar dari pesawat itu. Setelah membujuk para petugas untuk membukakan pintu pesawat yang baru saja mereka tutup, di saat itu juga parameter penjagaan gerbang telah dibobol oleh kerumunan orang-orang yang tidak terpilih. Menerobos masuk dan terjadilah kerusuhan berskala besar. Dan terjadilah aksi tembak-menembak antara petugas militer dan mereka, yang mengakibatkan terbakarnya dan meledaknya sebuah pesawat dan menyambar ke pesawat-pesawat lainnya seperti efek domino. Andai saja John, Allison, dan Nathan berada di dalam pesawat saat ini, tentunya mereka sudah menjadi sate. Di lain sisi, Allison yang berada cukup jauh di luar pangkalan udara sedang dihadapkan dengan masalah kesehatan Nathan. Dia membutuhkan obatnya saat ini. Sementara obatnya berada di tangan John, yang mereka tidak tahu di mana John berada saat ini. Allison pun memutuskan untuk segera mencari apotek terdekat. Setelah waktu beberapa menit kemudian, John tiba di lokasi di mana ia memarkirkan mobilnya, berharap menjumpai istri dan anaknya. Tetapi John hanya menemukan secari kertas yang ditinggalkan Allison, yang memberitahukan kepada John bahwa ia akan menuju ke rumah ayahnya. "Allison, Allison!" teriak John, berharap Allison belum terlalu jauh dan mendengar suaranya itu. Kita kembali ke Allison ya guys. Setelah berjalan cukup jauh, Allison dan Nathan pun menjumpai sebuah apotek yang cukup besar.
Begitu banyak orang-orang yang keluar masuk apotek ini, mengambil dan menjara apa saja yang ada di dalamnya. Di saat Allison tengah memilih beberapa obat di ekstalase, sekelompok pemuda bersenjata memasuki apotek ini. Mereka meneriaki orang-orang yang berada di dalam apotek ini sambil melepaskan tembakan ke udara. "Ayo keluar, semuanya keluar!" teriak mereka. Tentu saja ulah mereka ini membuat takut semua orang, tidak terkecuali Allison dan Nathan. "Kita harus lari, tetap menunduk dan tetap dekat ibu," perintah Allison kepada Nathan. Ternyata pemuda-pemuda ini bukan hanya berniat merampok, tetapi menembaki siapa saja yang melawan. Dengan dibayangi rasa ketakutan, Allison dan Nathan berusaha mencari jalan keluar dari apotek itu dengan cara menunduk dan merayap. Tiba-tiba ada seorang pemuda dengan membawa senjata berdiri menghadang mereka. "Kumohon, putraku baru berusia 7 tahun, kata Allison kepada pemuda itu dengan memelas. "Pergilah," kata pemuda itu, bermaksud melepas Allison. Dengan menggandeng Nathan, mereka berdua pun berlari sekuat tenaga meninggalkan apotek itu. Tak jauh dari situ ada sebuah keluarga mengendarai mobil ingin bertolak dari parkiran. Beruntung Allison dan Nathan diajak serta oleh mereka. Dengan catatan mereka hanya ikut sampai ke perbatasan saja. Allison sangat berterima kasih kepada mereka dan dapat bernafas lega mengingat kejadian yang menakutkan yang baru saja mereka alami di apotek itu. Di dalam perjalanan, suami istri pemilik mobil ini pun bercerita mengeluhkan ketidakadilan pemerintah yang memilih orang-orang kaya saja untuk mendapatkan evakuasi, dan mereka tidak menyadari bahwa Allison dan Nathan termasuk orang-orang yang terpilih itu. Hingga sampai di saat Nathan mengatakan bahwa ayahnya berada di dalam pesawat dan melihat gelang yang digunakan oleh Allison dan Nathan sebagai tanda orang-orang yang telah terpilih. "Kenapa kalian tidak berada di dalam pesawat?" tanya mereka kepada Allison. "Putraku sakit, jadi tak diizinkan naik pesawat," jawab Allison. Di lain tempat, John dengan berjalan kaki sendirian menelusuri jalan-jalan kota. Tak ada satupun kendaraan yang memberikannya tumpangan. John pun melihat sebuah gedung yang cukup tinggi. Berharap mendapatkan sinyal telepon yang baik, John pun menaiki gedung itu hingga lantai paling atas. Harapan John pun terwujud. Ia mendapatkan sinyal dan langsung menelpon Allison. Sayangnya pembicaraan mereka yang tidak terdengar jelas ini pun terputus. Beruntung bagi John, ia menemui seorang sopir truk yang ingin bertolak tak jauh dari gedung itu, dengan arah tujuan yang sama, yaitu utara, di mana tempat kediaman ayah Allison berada. John mengetahui ternyata bukan dirinya saja yang telah diberi tumpangan oleh sopir truk ini. Dan bertanyalah seorang pemuda kepada John, "Apa pekerjaanmu?" "Mereka memilih orang dari pekerjaannya. Mereka memilih ibuku karena dia dokter." Nampaknya pemuda ini mengetahui bahwa John adalah salah satu orang yang telah terpilih. "Aku insinyur, aku membangun gedung," jawab John. "Kita memang membutuhkannya," balas pemuda itu. Kemudian mereka pun memperkenalkan diri masing-masing. Mereka pun melanjutkan perbincangannya. "Jika ibumu terpilih, kenapa kau tidak ikut?" tanya John penuh heran. "Sudah lebih dari 7 tahun kami tidak berkomunikasi. Aku dan ibuku berselisih," ungkap pemuda itu kepada John. "Dendam itu tak baik, benar bukan?" tambah pemuda itu. "Bagaimana denganmu?" tanya pemuda itu. "Aku tak suka terbang, jadi kupilih berjalan kaki saja," jawab John sambil bercanda. "Istri dan anakku hilang di pangkalan militer," sambung John. Lalu pemuda itu mengatakan kepada John bahwa sang supir truk akan membawa mereka semua ke Kanada untuk bertemu dengan seorang pilot kenalannya yang akan membawa mereka semua ke tempat perlindungan Greenland dengan sebuah pesawat. Tentu saja John menganggap ini adalah hal mustahil, mengingat lokasi Greenland bersifat rahasia. Sementara di lain tempat, Allison yang masih menumpang di dalam sebuah mobil, sepasang suami istri, tidak menyadari adanya niat buruk dari sang pemilik mobil itu kepada Allison. Laki-laki pemilik mobil itu menghentikan mobilnya secara tiba-tiba dan menurunkan Allison dari mobilnya secara paksa. "Keluar!" perintah laki-laki itu kepada Allison. Setelah berhasil menarik keluar Allison dari mobil secara paksa, laki-laki itu merampas gelang yang dimiliki oleh Allison. Laki-laki itu berkata, "Akan kurawat putramu, ini janjiku." Kemudian laki-laki itu memacu mobilnya dan meninggalkan Allison dengan membawa Nathan bersama mereka. Tindakan laki-laki ini tidak lebih hanya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri.
Alih-alih ingin menyelamatkan Nathan, karena John dan Allison tidak berhasil membawa Nathan naik ke dalam pesawat. Kita kembali lagi ke John ya guys. Ada seorang laki-laki lain dalam truk itu yang selalu memperhatikan John dari awal ketika berbincang dengan teman barunya itu, dan berkata kepada John, "Berikan gelangmu padaku." "Takkan berguna padamu, ada namaku di gelang ini," jawab John. Mereka tetap memaksa dengan mengancam John. Salah satu dari mereka memukuli teman baru John ketika mencoba membela John dari ancaman mereka. Dua orang lainnya mengeroyok dan memukuli John. Perkelahian pun tak terelakkan lagi di dalam bak truk yang sempit ini. Tak ingin kehilangan gelangnya, John pun mati-matian membela diri melawan mereka. Sekali lagi, perkelahian mereka ini menyebabkan keseimbangan truk menjadi goyah, yang menyebabkan mereka semua terlempar keluar dari dalam truk. Dengan menahan rasa sakit akibat empasan itu, John mencoba bangkit dan berusaha merebut senjata yang dimiliki oleh salah satu dari mereka. Pengeroyokan itu pun terjadi kembali. Tanpa disengaja, John menancapkan senjata berupa palu itu tepat di kepala salah satu dari mereka. Satu tewas, yang lain melarikan diri. Tak jauh dari situ, John pun menemui teman barunya telah tewas. Di lain tempat, Allison berusaha menghentikan mobil-mobil yang melewatinya dengan maksud untuk mendapatkan tumpangan. Namun tak satu pun mobil yang menghentikan mobilnya. Allison yang merasa putus asa ini karena terpisah dari suami dan anaknya menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti menghampirinya. "Apakah kau butuh tumpangan?" tanya sang pemilik mobil kepada Allison. Setelah mengetahui bahwa arah tujuan mereka sama, Allison pun segera menerima tawaran itu. Sementara itu di sisi Nathan, sepasang suami istri yang menculik Nathan berusaha menyambungkan kembali gelang Allison yang telah putus. Karena tak lama lagi mereka akan segera tiba di pangkalan militer yang kedua. Tentu saja mereka meyakinkan Nathan bahwa mereka akan memperlakukan Nathan dengan baik. Setibanya di pangkalan, dengan menggendong Nathan, suami istri ini pun langsung menemui petugas gerbang. "Kami memiliki gelang," kata laki-laki itu kepada petugas. "Tunjukkan gelangmu," jawab petugas. Tetapi mereka hanya bisa menunjukkan dua gelang, gelang milik Allison dan gelang yang dimiliki Nathan. "Saya membutuhkan 3 gelang," pinta petugas itu. "Ini istriku dan anakku. Gelangku tadi telah dicuri," kata laki-laki itu berbohong. Kemudian sambil menangis, Nathan pun berbicara. "Aku telah diculik dan mereka telah merampas gelang milik ibuku." Mendengar hal ini, petugas itu langsung memeriksa ulang gelang itu. Alhasil mereka berdua pun diamankan oleh polisi militer. Dan Nathan diajak oleh petugas itu ke dalam tenda darurat. "Kau aman sekarang, aku bersamamu," kata petugas itu kepada Nathan. Tak lama kemudian, Allison pun datang ke pangkalan itu dan bertanya kepada petugas gerbang yang sedang berjaga mengenai kehadiran atau tidaknya Nathan di pangkalan ini. "Aku mencari anakku, usianya 7 tahun, dia diabetes dan diculik dariku," kata Allison. "Akan kubantu, tapi tolong tenang," pinta petugas itu. Maka petugas itu mengajak Allison memeriksa satu persatu tenda darurat dari sekian banyak tenda darurat yang ada. Bersyukur bukan kepalang, akhirnya Allison menemukan Nathan. Dia sedang duduk terdiam di salah satu tenda itu. "Nathan!" seru Allison memanggil Nathan dengan bahagia. Nathan pun membalas, "Aduh ibu, lama kali ya. Tak tahan aku sampai buang air besar di celana Just kidding guys." Singkat kata, setelah berhasil menemukan anaknya, Allison berterima kasih dan berpamitan kepada suster yang menjaga karena kebaikannya yang telah memberikan obat tambahan untuk Nathan dan membantunya untuk mendapatkan tumpangan bis militer yang menuju ke Lexington, di mana tempat tinggal ayahnya berada. Di lain tempat, John memasuki sebuah rumah di sebuah pemukiman yang telah ditinggalkan begitu saja oleh para warganya. Setelah menghilangkan rasa dahaganya dengan meminum segelas air,
John mencoba untuk mendapatkan berita yang terbaru dari sebuah pesawat televisi. Dari pesawat televisi itu ia dapat melihat kehancuran, kematian dalam skala besar terjadi di seluruh penjuru dunia. Dan dalam berita itu juga menyebutkan pemerintah telah menyiapkan bunker pelindungan bernama Greenland untuk menghadapi kehancuran secara besar-besaran dalam waktu dekat ini. Hanya ada satu tujuan di benak John saat ini, yaitu bertemu lagi dengan anak dan istrinya di rumah ayah Allison di Lexington. Kemudian John memeriksa satu persatu laci yang ada di rumah itu. Beruntung ia menemukan sebuah kunci dari mobil yang diparkir di depan halaman rumah itu. Dengan meninggalkan sebuah pesan kepada si pemilik mobil, John menggunakan mobil itu untuk melanjutkan perjalanannya dengan tujuan rumah ayah Allison di Lexington. Setibanya di rumah mertuanya itu, John langsung ditodong pertanyaan oleh mertuanya itu. "Kenapa kau sendirian? Di mana Allison? Di mana dia?" Dengan sedikit canggung, John menjawab, "Kukira dia ada di sini." Dengan nada kesal, sang mertua berkata, "Kenapa teman-temanku ada di sini, sedangkan putriku berada di luar sana? Dan aku tak bisa cari mereka." Seketika itu John menjawab, "Kami terpisah di bandara, dan Allison memesanku untuk bertemunya di sini." "Sial," balas sang mertua. Untuk meluruskan hal ini, mereka pun berbincang-bincang di dapur empat mata. Jadi ingat dengan sebuah judul lagu ya guys. Beberapa waktu kemudian terdengar suara telepon berdering. Ternyata Allison lah yang menelpon dari sebuah telepon umum yang ia gunakan setelah turun dari bis militer yang telah mengantar mereka dari pangkalan udara. Tanpa membuang waktu lagi, John dan sang mertua menuju lokasi untuk menjemput mereka. Setibanya di lokasi, mereka saling berpelukan dan menangis. Rasa rindu, cemas, dan khawatir terbayar sudah. Tidak terkecuali sang kakek yang telah lama tidak bertemu dengan anak dan cucunya ini. Sekembalinya mereka ke rumah ayahnya itu, masih dalam kehangatan reuni mereka ini, mereka mendapatkan berita dari layar televisi bahwa esok hari pukul 8:47 akan ada pecahan meteor dengan ukuran sangat besar memasuki orbit bumi yang dapat memusnahkan seluruh permukaan bumi. Dan hanya orang-orang terpilih saja yang mendapat perlindungan di Greenland yang dapat selamat. Saat itu juga John membujuk Allison agar mereka semua segera berangkat ke Kanada, menemui seorang pilot yang berpeluang bisa membawa terbang mereka semua ke Greenland. "Ada seseorang yang baik yang telah memberitahuku tentang hal ini," kata John pada Allison, "dan aku pastikan kita semua akan ikut." Allison pun setuju dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi tidak halnya dengan sang ayah Allison, yang lebih memilih untuk tetap tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah itu. "Kemas baju model, waktu kita tak banyak," kata John kepada sang ayah. "Beck harus kujaga. Mary akan membunuhku jika tak kujaga." Beck adalah seekor kuda kesayangan Mary, almarhumah istrinya. Hari ini, 10 tahun lagi tak ada bedanya. Mary telah mati di sini, maka aku pun akan mati di sini, kata sang ayah dengan tegas. Kemudian tiba-tiba terdengar suara ledakan pecahan meteor, diikuti gelombang kecut yang menggetarkan daratan dan menghempaskan apa saja. Betapa paniknya mereka. Setelah memastikan Nathan dalam keadaan baik-baik saja, dengan terburu-buru John memasukkan barang-barang mereka ke dalam mobil dan siap untuk berangkat. "Aku sayang padamu," kata sang ayah kepada Allison. "Aku juga sayang ayah." "Ibu pasti bangga pada ayah," kata Allison. "Bangga kenapa?" tanya sang ayah. "Karena rumahnya telah diperbaiki olehmu." "Selamat tinggal," kata Allison sambil bercucuran air mata. Kemudian dengan menaiki mobil ayahnya itu, mereka pun bertolak meninggalkannya. Sesosok orang tua yang telah siap dengan ajalnya ini memandangi langit dengan tersenyum, di mana langit telah berubah menjadi lautan api yang mengerikan.
Waktu yang tersisa hanya tinggal 15 jam lagi sebelum komet menghantam bumi. Di dalam perjalanannya, mereka berbincang dan mencoba untuk saling memaafkan atas perselisihan di antara mereka yang pernah terjadi. Tak lama kemudian, mereka terjebak dalam sebuah kemacetan yang sangat panjang. Dikarenakan ada kereta api yang menghalang jalan karena tergelincir. Mau dong tergelincir ke hatimu? Tiba-tiba dalam kemacetan ini, mereka dihujani oleh pecahan meteor yang jatuh dari langit. "Lindungi Nathan, aku akan mencari tempat perlindungan," perintah John. John pun segera memacu mobil yang masuk ke dalam hutan. Hujan pecahan komet itu masih berlangsung, menghancurkan apa saja dari segala penjuru. Salah perhitungan sedikit saja, tamatlah mereka. Hingga tibalah mereka di sebuah jembatan yang cukup besar. John memerintah Allison dan Nathan untuk turun dari mobil dan berlindung di bawah jembatan itu. Di saat mereka berlindung di bawah jembatan itu, John melihat sebuah mobil terkena pecahan komet itu yang tak jauh dari tempat dia berdiri. Mobil itu terbakar dan sang pengemudi tak sadarkan diri. Dengan tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri, dengan cara memecahkan kaca mobil dengan kakinya, John pun berhasil mengeluarkan sang pengemudi dari dalam mobil yang sedang terbakar itu dengan selamat. Tak lama keadaan kembali normal dan mereka semua bernafas lega. Hari semakin gelap dan mereka harus melanjutkan perjalanannya kembali. Mereka hanya memiliki waktu 6 jam lagi sebelum pecahan komet yang terbesar menghantam bumi, di mana menurut NASA pecahan komet tersebut selebar 9 mil yang akan mengakibatkan gempa bumi dan tsunami setinggi 1000 kaki. Dan kemudian mereka pun tiba di pangkalan udara, di mana sang pilot lagi berupaya untuk lepas landas. John pun menghadang jalur lepas landas pesawat itu dengan mobilnya, sehingga pesawat itu harus berhenti. Ulah John ini tentu saja membuat kesal sang pilot. Setelah berdebat cukup panjang, akhirnya John, Nathan, dan Allison diperbolehkan ikut serta oleh sang pilot. Dan mereka segera bergabung dengan begitu banyak penumpang lainnya di dalam pesawat itu. Pesawat penumpang jenis Fokker ini pun terbang melayang di udara. Kebahagiaan bersama yang mereka rasakan di masa lalu menjadi memori yang sangat penting di saat-saat seperti ini, di mana kebahagiaan di masa depan sangat diimpikan. Tanpa terasa pagi hari pun telah tiba. Terlihat jelas begitu indah pemandangan kutub utara. Mereka menikmatinya dari balik jendela pesawat. Seketika itu mereka dikejutkan dengan turbulen yang sangat hebat yang diakibatkan oleh pecahan-pecahan komet yang menghantam bumi. Tidak cukup sekali, tapi berkali-kali pesawat dihempas oleh gelombang kejut. Suasana yang indah berubah menjadi tegang dan mencekam. Pesawat mengalami kondisi darurat. Pesawat telah kehilangan daya dan keseimbangan karena mesin pesawat telah mati. Dengan kemampuannya, sang pilot berusaha mendaratkan kapal secara darurat. Pesawat pun mendarat darurat dengan baik. Tapi sayangnya, ruang kokpit pesawat tertimpa oleh bongkahan es yang sangat besar. Singkat kata, seluruh penumpang selamat, hanya pilot dan co-pilot yang tewas. John mengetahui bahwa bunker Greenland sudah dekat, hanya berjarak 1 mil saja. Tak ingin membuang waktu lagi, John pun memimpin orang-orang yang selamat itu bergerak menuju bunker Greenland. Sementara pecahan komet yang terbesar telah menampakkan dirinya dan akan segera menghantam bumi dalam waktu hitungan beberapa menit saja. Dari atas bukit mereka melihat bunker itu dan melihat beberapa petugas yang berjaga. Tolong kami!" Mereka berteriak-teriak kepada petugas itu.
Alhasil mereka pun dijemput dengan menggunakan mobil truk oleh para militer itu. "Cepat, cepat!" perintah para petugas itu. Sirena tanda bahaya telah dibunyikan. Pintu pun segera ditutup setelah John beserta rombongan berhasil memasuki bunker. Dengan cara berlari sekuat tenaga mereka. Sedangkan benturan komet raksasa itu tengah berlangsung. Mereka semua berkumpul, meringkuk di tengah-tengah di dalam bunker ini. Gempa terasa begitu kuat, membuat panik semua orang. Ancaman kematian yang begitu dekat ini membangunkan kembali kenangan-kenangan indah yang pernah mereka alami bersama. Mereka saling berpelukan erat dan mengharapkan akan melewati semua ini. Dan keinginan mereka itu pun terkabulkan. Bunker yang sangat kuat itu telah meloloskan mereka dari ancaman maut. Tentunya mereka juga yang menjadi saksi atas hancurnya dan musnahnya peradaban manusia di muka bumi.